sebelum saya menjelaskan terkait jenis-jenis jamban, perlu teman-teman ketahui bahwasannya penjelasan tentang jenis-jenis jamban ini serupa dengan yang sudah saya jelaskan kepada enumerator dan supervisor yang mensurvei rumah tangga, gitu ya. Nah, teman-teman yang akan mensurvei uh, fasilitas layanan kesehatan dan sekolah, nanti mungkin dalam rekaman akan sedikit mendengar ada yang ditanya adalah ibu pemilik rumah. Tetapi maksudnya di sini tentunya bukan pemilik rumah, melainkan pengelola sekolah ataupun fasiankes. Namun prinsipnya semua jenis jamban ini adalah sama penjelasannya. Ada 9 jawaban, 9 alternatif jawaban. Ini saya akan menjelaskan satu persatu jawaban-jawaban ini, ya. Pilihan pertama, jamban leher angsa diguyur gayung. Ini apa? Ini seperti ini. Jamban leher angsa, ya, artinya leher angsa di sini berarti ada penjebak air, ya. Teman-teman kalau di rumahnya, di toiletnya, di dalam toilet ada genangan air, berarti di situ jambannya jenis leher angsa. Fungsi dari genangan air ini adalah untuk menangkap gas-gas bau-bauan yang ditimbulkan dari tinja yang ditampung, ya. Bau-bauan ini diserap oleh air sehingga tidak sampai keluar atau mengurangi baunya dan itu lebih meminimalkan lalat dan lain sebagainya. Nah, tipe ini jamban leher angsa. Ini kan jamban leher angsa ada macam-macam. Pilihan A adalah diguyur gayung, gayung atau ember, ya. Jadi dia disiramnya secara manual. Misalnya di rumahnya punya keran, terus ditampung di ember, terus disiram. Nah, itu berarti pilihan A, jamban leher angsa yang diguyur gayung. Pilihan B adalah jamban leher angsa yang diguyur handle. Maksudnya ini toilet flush, ya, yang ini tinggal dipijit kayak di mall-mall. Ini kenapa sih penting gitu? Karena ini terkait jumlah penggunaan air, ya. Nah, kemudian pilihan ketiga adalah C, jamban cemplung dengan ventilasi udara. Ini apa? Jamban cemplung? Lihat, jamban cemplung artinya ini jamban kering. Di sini nggak ada leher angsa. Artinya di saluran buangannya nggak kelihatan ada air. Pokoknya dia lubang aja gitu. Dia hanya lubang, tapi ada pipa ventilasi gitu ya. Ini maksudnya apa? Artinya ketika orang BAB ke sini gitu, mungkin lalat masuk ke sini, lalat bisa masuk, tapi di sini ada pipa ventilasi penjebak lalat. Lalat tidak bisa keluar. Ini berkaitan dengan kebersihan ya. Karena kalau ada kontak antara tinja yang dibawa lalat dengan makanan, maka itu nggak bersih. Nah, ini kayaknya jarang di Indonesia tipe ini, tapi untuk memastikan harus dilihat. Kemudian, yang pilihan D adalah jamban cemplung, ya. Berarti tadi sama ya, jamban cemplung artinya nggak ada genangan air di sini, nggak ada leher angsa. Dengan papan yang menutup seluruh lubang galian. Ya, ini artinya apa? Ini ada, pokoknya misalnya punya WC, cuman lubang aja gitu. Tapi lubangnya itu ditutup. Jadi ini lalat atau tikus atau apapun tidak bisa masuk ke sini. Ya. Nah, pilihan selanjutnya adalah nomor E, jamban cemplung atau jamban kering, ya. Tidak ada genangan air. Seperti ini dia cuman lubang aja kayak gini, ya. Mungkin ada yang rumahnya seperti ini. Ini jamban kering tanpa penutup lubang. Misalnya mungkin di belakang rumah cuman bikin gini doang. Lalu pilihan F, ya, pilihan keenam adalah jamban cemplung kering untuk kompos. Nah ini nggak pakai air, cuman dia apa eh, digabung atau dicampur dengan bahan-bahan penyusun karbon seperti sampah sayur, jerami, rumput, serbuk gergaji, abu dan lain-lain. Ini artinya
setelah tinja dibuang, di sini udah disediakan macam-macam sampah ini, sampah tambahan. Ini oleh pemilik rumah dicampur, kemudian dijadikan kompos. Biasanya yang kayak gini, tapi orang Indonesia mungkin kotoran sapi ya, bukan kotoran manusia. Pilihan selanjutnya adalah G, jamban dengan lubang pemisah urin. Artinya apa? Artinya ini ada lubang khusus untuk buang tinja dan untuk buang urin. Nah, sebenarnya ini juga ada di beberapa negara yang menggunakan urinnya itu sebagai pupuk gitu, di Turki dan lain sebagainya. Karena WOS SDGs program yang teman-teman sekarang akan survei ini bukan hanya untuk Indonesia, ini serentak di berbagai negara gitu ya. Kita ditanyai pertanyaan yang sama. Jadi tolong amati dan perhatikan apa jenis jamban yang digunakan oleh responden. Pilihan selanjutnya adalah jamban kering gitu ya, berbentuk ember, tidak ada pemisah urin. Nah, ini jamban kering, ya ditampung aja seperti ember begini. Di Bandar Lampung ada waktu itu yang seperti ini karena rumahnya jauh ke gang gitu kan. Gang sempit, tidak ada truk tinja yang bisa masuk untuk nyedot. Kemudian terlalu jauh ke toilet umum. Nah, ada rumah yang memakai ember seperti ini. Orang-orang yang udah jompo karena kesulitan untuk mengakses toilet yang jauh. Ini jadi BAB-nya ditampung dulu di ember, gitu ya. Nah, pilihan lainnya adalah jamban helikopter atau jamban terbang atau jamban yang biasanya suka ada di atas kolam ikan, gitu ya, yang seperti ini, atau di atas laut, di pinggir pantai.